Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan supervisi kepada Pak Bahar eh, untuk pertemuan kali ini. Kompetensi apa yang akan dibahas pada pertemuan hari ini? Silakan, Pak Bahar. Ya, baik, terima kasih Pak Umon sebagai supervisor di kegiatan ini. Saya sebagai coach memiliki sedikit permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana bisa mendengar aktif dan mengambil keyword atau kata kunci sebagai bentuk daripada menanyakan kembali ya, menanyakan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk menggali kepada coach Pak. Itu adalah potensi yang ingin saya tingkatkan dalam kegiatan supervisi ini. Terima kasih Pak. Ya, dipersilahkan untuk Pak Bahar mengadakan coachnya terhadap Pak Endang. Baik, terima kasih Pak Omon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Pak Endang? Alhamdulillah Pak Bahar sehat. Pak Bahar bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Endang. Baik Pak Endang, hari ini kita akan mengadakan coaching berkaitan dengan hal-hal apa yang bisa digali dari potensi, kemudian kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Endang sebagai calon guru penggerak ya, atau coach ya. Silakan, apa hal yang dapat diutarakan nih dalam pertemuan kita ini Pak Endang. Silakan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya berbagi masalah yang saya hadapi Pak. Jadi akhir-akhir ini dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu saya melihat anak-anak itu cepat bosan gitu. Tidak semangat, tidak antusias dalam belajar. Mungkin karena gurunya sudah tua mungkin ya, tidak seperti artis Korea mungkin ya. Jadi permasalahannya seperti itu Pak. Jadi akhir-akhir ini kok anak-anak itu kelihatannya cepat bosan dan tidak antusias ketika mengikuti pelajaran dengan saya Pak. Baik Pak. Nah, ini jelas apakah akan mengganggu konsentrasi dan kesiapan Pak Endang dalam mengajar, dan bagaimana langkah-langkah konkret yang akan Pak Endang terapkan nih, udah direncanakan ya, untuk bisa merubah situasi ini Pak. Jadi ketika saya mengajar itu, saya juga suka memperhatikan guru-guru yang lain yang disenangi oleh siswa-siswa. Jadi memang siswa menyenangi guru-guru yang humoris, yang mungkin pandai membuat joke atau lelucon di kelas itu sehingga siswa itu menjadi tidak cepat bosan. Saya menyadari itu, tapi kan sifat humoris itu juga kadang-kadang tidak ada pada semua orang ya Pak ya. Saya juga merasa saya tidak memiliki sifat humoris atau pandai membuat joke atau lelucon-lelucon untuk menghidupkan suasana. Jadi itu yang saya evaluasi itu seperti itu Pak.
Baik Pak, evaluasinya saya rasa sudah bagus ya Pak ya. Cuma memang setelah berevaluasi, langkah apa nih Pak yang Bapak harapkan dalam mengatasi masalah yang anak-anak itu kurang semangat atau kurang minat motivasi dalam belajar Pak? Langkah-langkahnya Pak. Langkah yang akan saya lakukan, pertama mungkin membaca buku-buku tentang ice breaking misalkan, atau buku-buku tentang humor-humor segar yang bisa diterapkan di kelas. Tapi takutnya karena ketika orang yang tidak punya bakat dalam melucu, ketika membuat joke atau lelucon itu malah kata anak-anak itu garing, Pak. Sementara kalau yang punya bakat melucu, walaupun yang menurut saya garing, tapi tetap saja anak-anak itu eh, merasa menganggap itu lucu. Jadi langkah yang akan saya lakukan pertama tentu membaca buku-buku atau video-video, menonton video-video tentang ice breaking, kemudian tentang humor-humor yang lucu dan segar seperti itu mungkin, Pak. Baik, saya juga sependapat dengan Pak Endang ya, berkaitan dengan ice breaking dan humor dalam pembelajaran. Nah, di antara kedua teknik ataupun pendekatan itu, mana yang Pak Endang lebih fokus, wabil khusus dengan kemampuan potensi Endang yang ada di dalam diri, di antara dua pendekatan ini, humor dan ice breaking, mana yang Pak Endang lebih khususkan gitu? Dan bagaimana hal itu dapat dipastikan berjalan dengan baik? Ya. Terima kasih Pak, silakan. Kalau dibanding-banding, dirasa-rasa mungkin ice breaking lebih bisa dipelajari, begitu Pak ya. Lebih bisa dipelajari dengan melihat contoh-contoh, teknik-teknik, kemudian tulisan-tulisan, video-video tentang ice breaking. Ice breaking itu lebih mudah dipraktikkan, asal sering dipraktikkan, dilatihkan. Rasanya saya akan lebih bisa dibandingkan dengan cerita-cerita lucu atau humor-humor, karena tadi kalau humor itu biasanya berkaitan dengan bakat, tidak semua orang bisa melucu atau melakukan humor. Jadi mungkin yang akan saya lakukan itu lebih ke ice breaking, karena menurut pendapat saya itu lebih bisa dipelajari, Pak. Ya, Pandang, jadi kesimpulannya Pandang sudah menentukan ya solusi ataupun pemecahan masalah dari Pandang sendiri. Dan terakhir ini Pak, hikmah atau kesimpulan apa yang dapat Pandang sampaikan pada saya sebagai coach dalam dialog dan tanya jawab kita pada kesempatan ini? Alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Pak Bahar, kemudian Pak Bahar memberikan pancingan-pancingan, pertanyaan, alhamdulillah akhirnya saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, yaitu kesulitan dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa antusias. Tadi sudah kita dapatkan salah satu solusinya, itu adalah dengan belajar teknik-teknik ice breaking. Walaupun mungkin ke depannya saya juga akan lebih banyak belajar yang lain-lain lagi selain ice breaking, untuk agar pembelajaran lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih antusias. Itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak Endang atas kesempatan tanya jawab kita kali ini dalam kegiatan aktivitas coaching. Semoga harapan saya Pak Endang dapat mengambil insight yang terbaik untuk ataupun memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang ada. Sukses Pak Endang dengan aktivitas, semoga menjadi guru profesional dan menjadi guru idola bagi murid-murid Pak Endang. Terima kasih. Mari kita tutup
pertemuan kita kali ini dengan melafazkan hamdallah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu memukau, dan saya cuma ini saja, apa Pak Bahar yang Pak Bahar laksanakan memberi pertanyaan itu menurut Pak Bahar sendiri? Iya Pak, terima kasih Pak Omon. Setelah saya mengadakan kegiatan coaching bersama Pak Endang tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang setelah saya sampaikan ke Pak Endang, saya merasa sudah sesuai dengan mendengar aktif dan mengambil keyword ataupun kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya untuk menjadikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi saya pun juga mendadak sedikit ragu gitu Pak ya, apakah memang ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam materi ini oleh instruktur kita atau tidak, ya minta saran dan masukan dari supervisor. Boleh saya untuk mengungkapkan penilaian saya, Benang? Silakan Pak. Menurut penilaian saya itu pertanyaannya sudah bagus, sudah terbuka dan sesuai dengan prinsip coach juga, dan juga berdasarkan alur tirta. Nah, di sana juga ada di aksi oleh Pak Bahar, di sana sudah ada aksinya ya. Pertanyaan untuk langkah-langkah sudah ada, juga untuk tujuan juga sudah menyangkut ini. Hanya ada satu kata kunci yang seharusnya Pak Bahar diinikan, lebih menggali lagi, tapi itu tidak begitu berarti pas waktu identifikasi ya. Itu secara umum sudah bagus. Kalau sudah di-grade, sudah grade 90 ke atas, Pak Bahar. Terima kasih Pak Bahar atas ininya, memberikan pertanyaan yang bagus. Rupanya dari saya sebagai supervisor dicukupkan. Gini saya saja. Biltaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Omon atas supervisornya.